Saat umat Islam dunia mengecam mengapa Muslim Perancis dibungkam. Seakan ada ketakutan yang kini menyelimuti hari-hari umat Muslim Prancis. Saat umat Muslim dunia bersuara, mereka memilih diam dan menarik diri, seolah mereka khawatir akan terseret ke dalam perang budaya internasional. Ribuan orang di berbagai belahan dunia Muslim melakukan protes atas dukungan Presiden Emmanuel Macron yang mendukung kartun Nabi Muhammad. Dunia Muslim bahkan melakukan serangan boikot atas produk-produk Perancis. Tetapi umat Muslim Perancis justru semakin waspada terhadap stigmatisasi lebih lanjut yang akan menimpanya. Masyarakat Muslim Perancis memilih diam dan enggan berkomentar atas kontroversi kartun Nabi Muhammad serta reaksi Erdogan dan juga Macron. Kami tidak ingin mengomentari ini, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kata pemilik toko buku Islam di distrik ke-11 kota itu dengan singkat seperti dilansir dari Middle East Eye. Reaksi yang sama juga dilakukan oleh Kepala Komunikasi Masjid Paris, Guillaume Solup, yang mengatakan bahwa lembaganya tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang berlangsung di Prancis. Saya tidak ingin berbicara atas nama komunitas Muslim, kata Abu Bakar, seorang Parisian yang berbicara kepada MII di jalan-jalan ibu kota Prancis. Pendapat saya bersifat pribadi, seperti keyakinan spiritual saya, tambahnya. Kewaspadaan tersebut merupakan dampak dari suasana ketegangan dan juga kecurigaan yang ditujukan pada komunitas Muslim di Prancis. Dalam minggu-minggu setelah pembunuhan Paty, pemerintah Prancis bahkan berjanji akan menindak separatisme di dalam negaranya dengan menunjuk Muslim Prancis. Bagi Muslim Prancis setuju untuk berbicara dengan MII, situasi saat ini terus berlanjut dengan ketegangan berkepanjangan terkait Islam dan juga Islamofobia di Prancis. Karena beberapa orang memandang curiga pada kemarahan asing baru-baru ini atas kartun Nabi Muhammad. Prancis diyakini sebagai rumah bagi komunitas Muslim terbesar di Eropa, meskipun tidak ada statistik resmi tentang agama dan etnis di negara itu. Ini adalah hasil dari kebijakan imigrasi sejak akhir 1940-an ketika negara tersebut terlibat dalam upaya rekonstruksi setelah Perang Dunia II pada saat Afrika Utara sebagian besar masih di bawah kekuasaan kolonial Prancis. Secara teori, imigran generasi kedua dan ketiga menikmati hak yang sama dengan sesama warga Prancis saat ini, tetapi dalam praktiknya, didiskriminasi justru dialami Muslim Prancis. Selama lebih dari satu dekade, komunitas Muslim Prancis telah menjadi pusat perdebatan politik yang tak terhitung jumlahnya mengenai apakah ekspresi religiusitas yang terlihat seperti hijab sesuai dengan interpretasi baru dari konsep Prancis tentang sekularisme laicite. Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin menyerukan pembubaran beberapa organisasi Muslim termasuk Badan Amal Barak City dan juga Collective Against Islamophobia in France setelah hal buruk terjadi pada guru Prancis. Negara seolah menuduh mereka memikul tanggung jawab atas separatisme tersebut. Sementara Barak City telah dibubarkan, CCIF mungkin mengalami nasib yang sama. Para pembela melihat CCIF sebagai asosiasi berguna dan juga mendokumentasikan tindakan anti-muslim di mana negara gagal melakukannya. CCIF melakukan kerja lapangan penting yang memungkinkan kami mendokumentasikan banyak kasus dan juga terhadap Muslim yang tidak dilihat oleh negara karena hanya berfokus pada kasus-kasus di mana tuntutan diajukan di kantor polisi, kata Alima Bonamontieri, seorang mantan anggota Parlemen Eropa. Sementara itu, dilansir dari republika.co.id, hidayah menyentuh hati seorang mu'alaf asal Prancis melalui merdunya lantunan ayat suci Al-Quran. Dalam artikel yang diterbitkan di laman About Islam, dilansir pada Kamis 12 November, penulis Claudia Azizah menceritakan tentang kisah dan perjalanan seorang mu'alaf di negara asalnya di Prancis. Sebut saja namanya Mariam. Dia dibesarkan sebagai seorang Katolik dalam keluarga tradisional Prancis yang tinggal di Prancis Selatan. Ketika duduk di bangku sekolah menengah, Mariam memiliki teman satu kelas yang merupakan seorang gadis Muslim. Tidak ada yang ingin berteman dengannya, karena itulah Mariam merasa kasihan padanya. Namun orang tua Mariam mengajarinya untuk bersikap baik kepada semua orang.
terlepas dari warna rambut atau kulit mereka, atau dari mana mereka berasal. Karena itulah Maryam memutuskan untuk menjadi temannya. Teman muslimnya itu pintar dan kerap membantunya ketika ia kesulitan dengan matematika. 2 kali sepekan Maryam dan teman muslimnya itu belajar di rumahnya. Suatu hari, ketika ia berumur 15 tahun, mereka tidak bisa belajar di rumahnya. Karena itu, Maryam diundang ke rumah teman muslimnya tersebut. Ia belum pernah ke sana sebelumnya, namun Maryam ingat bahwa ia sangat senang bertemu dengan ibu temannya itu. Teman muslimnya tinggal di sebuah apartemen kecil dan kebetulan ia tidak memiliki kamar tidur sendiri sehingga mereka belajar di ruang tamu. Maryam mengingat bahwa ibu temannya itu begitu ramah dan menyiapkan sesuatu untuk mereka makan. Saat mereka belajar, Maryam melihat ibu temannya membaca dari sebuah buku di sudut lain ruangan. Meskipun sang ibu mencoba membaca dengan pelan, namun ia mendengar melodi yang indah. Kala itu Maryam bertanya kepada temannya apa yang sedang dilakukan ibunya. Dia menjawab bahwa ibunya tengah membaca Al-Quran, kitab suci umat Islam. Maryam terkejut lantaran ia tak pernah mendengar orang membaca Alkitab dengan cara yang sama. Maryam kemudian meminta ibu temannya itu untuk duduk dekat mereka dan membacakan Al-Quran untuknya. Meskipun saya tidak mengerti sepatah kata pun, saya sangat menikmati bacaannya. Anehnya itu menyentuh hati saya, ujar Maryam. Sama halnya ketika ditanya bagaimana merasa mendengarkan bacaan Al-Quran begitu menawan ketika dibuat dalam bahasa Arab. Seorang profesor media matematika di Universitas Kansas, Dr. Jeffrey Lang, yang menghabiskan 18 tahun pertama hidupnya di sekolah Katolik menjawab, mengapa seorang bayi terhibur oleh suara ibunya. Mulai saat itu Maryam mencoba mengunjungi teman muslimnya itu lebih sering, dan ibunya akan membacakan Al-Quran untuknya. Semakin ia mendengarkan ibu temannya membaca Al-Quran, semakin ia ingin mengetahui tentang agamanya. Suatu hari temannya itu bercerita tentang sholat 5 waktu. Maryam terkejut mengetahui bahwa dia beribadah kepada Tuhannya 5 kali sehari. Sebab sebelumnya ia hanya mengetahui bagaimana beribadah seperti orang Kristen. Karena ingin melihat temannya beribadah, mereka pun mengizinkan Maryam untuk mengamatinya. Mengamati, dia membungkuk kepada Tuhan dengan cara yang begitu indah menanamkan benih Islam di hati saya, ujarnya. Maryam kemudian bertanya apakah ia boleh bergabung dengannya dalam sholat. Tanpa memintanya harus menjadi muslim lebih dahulu, mereka mengajaknya untuk bergabung dalam sholat dengan mereka. Bersama teman muslim dan ibunya, ia beribadah di ruang tamu di apartemen mereka. Saat itu Maryam berusia 16 tahun. Meskipun belum resmi masuk Islam pada saat itu, namun menjalankan gerakan sholat telah menjadi kebiasaannya. Namun ia masih menyembunyikan dari keluarganya karena ia khawatir mereka tidak akan menyetujuinya. Teman muslimnya dan ibunya itu pun tidak pernah mendorongnya untuk menjadi muslim. Setelah ia menyelesaikan sekolah menengah, ia pindah ke Paris untuk menempuh studi di universitas. Masa di universitas itulah menjadi langkah besar dan perubahan dalam hidupnya. Ia memilih untuk belajar sejarah dan bahasa Arab karena ia ingin belajar bahasa dalam bacaan Al-Quran yang indah. Ketertarikannya pada Islam pun tumbuh dan ia mulai membaca lebih banyak tentang agama Islam. Ia juga melanjutkan kebiasaannya mengikuti gerakan sholat. Semakin banyak saya belajar tentang Islam, semakin saya merasakan keinginan yang tumbuh di hati saya untuk menjadi muslim. Kira-kira 10 tahun setelah saya pertama kali mendengar ibu Maryam membaca Al-Quran, saya memeluk Islam. Itu hampir 15 tahun yang lalu, ungkapnya. Butuh waktu yang lama sebelum akhirnya Maryam memberitahu keluarganya bahwa ia telah menerima Islam sebagai agamanya. Ketika ia akhirnya memberitahu keluarganya, mereka terkejut. Sayangnya, keputusan menjadi mu'alaf itu membuat hubungannya dengan keluarganya tegang. Selama beberapa tahun, ia berupaya keras untuk tetap berhubungan dengan mereka karena mereka tidak ingin melihatnya. Namun alhamdulillah, dengan kesabaran niat baik dan pertolongan Tuhan, saya dapat meyakinkan mereka bahwa saya tidak menjadi teroris dan bahwa saya masih anggota yang baik dalam masyarakat Prancis kami, katanya. Mu'alaf ini kini bekerja dengan pemerintah Prancis. Meskipun ia tidak bisa memakai kerudungnya di tempat kerja, ia memakainya selama waktu luang. Setelah dipromosikan beberapa kali, ia kini memiliki kantor sendiri di mana ia dapat beribadah. Sebelumnya sulit baginya untuk menunaikan sholat 5 waktu, dan berkali-kali ia harus menggantinya saat pulang kerja. Tetapi saya mengalami bahwa Tuhan membuka pintu jika kita gigih dan memiliki niat yang benar, tambahnya.